Shalom, selamat hari Sabtu bagi Amanginang dan saudara-saudari terkasih. Saya mengundang kita untuk mendengarkan renungan harian untuk hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025. Untuk itu, mari Amanginang dan saudara-saudariku kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau memberikan kami kesehatan, kebaikan, dan hari yang baru serta hidup yang baru. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amanginang dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita di hari ini yaitu dari 1 Tesalonika 5 ayat 15. Saya akan bacakan bagi kita. Beginilah firman Tuhan Allah. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan yang jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Demikianlah firman Tuhan, Amanginang dan saudara-saudariku. Jemaat yang terkasih, adalah sebuah hukum yang umum di tengah-tengah kehidupan masyarakat atau manusia, dikala ia menerima perlakuan yang tidak baik, dikala ia menerima perlakuan yang buruk dari orang lain atau dari kerabat atau bahkan dari teman atau keluarga, maka hal yang lumrah terjadi adalah membalas dengan yang buruk juga. Mengapa? Karena sering sekali ada anggapan bahwa supaya dia juga merasakannya. Atau anggapan yang lain sering sekali keluar atau terpikirkan oleh manusia atau orang-orang pada umumnya adalah supaya dia juga tahu apa yang kau rasakan. Begitulah yang terjadi di tengah-tengah sekeliling kita. Nah, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15 ini Paulus memberikan kita nasihat yang sangat berharga, yaitu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mari kita usahakan yang baik terhadap semua orang. Poin pertama, Amanginang dan saudara-saudariku, di dunia kita ini sering sekali kita melihat orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Jika seseorang menyakiti kita, ada godaan besar untuk membalas dengan cara yang sama. Tetapi mengapa Paulus mengajarkan hal ini? Karena kita dipanggil untuk hidup dengan cara yang berbeda. Injil mengajarkan bagi kita untuk mengasihi musuh kita. Mari kita ingat kembali apa yang dikatakan Yesus, bahwa Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi bahkan musuh kita, mendoakan mereka yang menganiaya kita, dan memberikan jalan kasih untuk mengalahkan kebencian. Paulus mengingatkan kita bahwa membalas kejahatan dengan kejahatan tidak membawa kita pada kedamaian atau keharmonisan. Sebaliknya itu justru memperburuk situasi dan membuat hati kita dipenuhi dengan amarah dan kebencian. Nah, ini yang boleh kita saksikan atau kita lihat, Amanginang dan saudara-saudariku, melalui peristiwa peperangan. Dikala terjadi peperangan dibalas dengan peperangan yang lain, tidak ada selesainya, kecuali yang berperang tersebut ada yang mengalami kekalahan. Tetapi itu pun tentunya menyimpan dendam atau emosi. Membalas kejahatan dengan kejahatan tidak akan menyelesaikan persoalan itu. Justru hanya akan menyimpan dendam. Kedamaian dan keharmonisan yang kita rindukan di tengah-tengah dunia ini sangat sulit terjadi jika kejahatan dibalas dengan kejahatan. Sebagai pengikut Kristus, kita harus menunjukkan kasih dan pengertian bahkan kepada mereka yang telah menyakiti kita. Dengan demikian kita mencerminkan kasih Kristus
yang tiada batasnya. Mazmur 34 ayat 14 mengatakan, jauhkanlah dirimu dari yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan usahakanlah itu. Yang kedua, usahakanlah yang baik terhadap semua orang. Paulus tidak hanya mengatakan kita harus menghindari membalas kejahatan, tetapi juga mengajak kita untuk senantiasa berusaha melakukan yang baik, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dalam kehidupan ini kita tidak boleh bersikap pasif. Kita dipanggil untuk aktif berbuat baik, berusaha membawa kedamaian, dan memelihara hubungan yang harmonis terhadap sesama. Melakukan yang baik bukan hanya berarti berbuat yang baik pada orang yang baik saja kepada kita, namun juga kepada orang yang mungkin tidak memperlakukan kita dengan baik. Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi tanpa membedakan, sebab kasih yang sejati tidak berdasarkan pada apa yang kita terima, tetapi pada siapa kita melakukannya, yaitu karena kita adalah anak-anak Allah. Yang ketiga, amang-inang dan saudara-saudariku, kehidupan yang terpancar dari kasih Tuhan. Kehidupan yang penuh dengan kebaikan dan pengampunan hanya dapat terjadi jika kita benar-benar memahami kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dan tidak terbatas, kita akan mampu mengasihi orang lain dengan cara yang sama. Kasih yang kita terima dari Tuhan adalah sumber dari segala kebaikan di dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus sendiri memberi teladan yang sempurna dalam hal ini. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan mengampuni mereka yang menyalibkannya. Dengan cara ini, kita menjadi belajar bahwa hidup kita harus mencerminkan sifat Kristus. Kasih yang murni dan tanpa pamrih adalah inti dari kehidupan orang percaya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami hendak mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, di mana pada hari ini Engkau telah menyapa kami melalui firman Tuhan, yang mengajarkan kepada kami untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami, khususnya menjalani hari ini, agar Engkau memberikan kami pengingat bahwa kami sebagai orang-orang Kristen tentulah kami harus menerapkan kasih, menjauhi diri kami dari sikap membalas kejahatan terhadap kejahatan yang telah kami terima, agar orang-orang yang ada di sekeliling kami boleh mengenal kasih Kristus, boleh mereka Tuhan menerima kedamaian melalui kehadiran kami di tengah-tengah kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan, untuk itu kuatkanlah kami menjalani hari ini, agar kami boleh menjadi pribadi yang baik, menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi garam dan terang di tengah-tengah lingkungan kami, keluarga kami, dan teman-teman kami, serta di tengah-tengah masyarakat. Terima dan dengarkanlah doa kami ini Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat hari Sabtu bagi kita semua, tanggal 29 Maret 2025. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.